Bapa di dalam surga, biarlah pujian ini, lagu ini bukan hanya sekedar kami nyanyikan. Tuhan, kami rindu hidup kami, hati kami memiliki kehidupan yang setia, bukan hanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bukan hanya kepada mereka yang ada di dunia ini, tetapi juga kepadamu ya Tuhan. Kami rindu ketika hidup kami, akhir hidup kami, Tuhan mendapatkan kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang menuntun, memimpin perjalanan hidup kami. Sebab itu Tuhan, ketika kami membuka dan kami membaca, Tuhan Kau menyingkapkan bagi kami apa yang menjadi isi hati-Mu, yang ingin Tuhan sampaikan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami memahami, melihat dari sisi perspektif yang lain akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Baik, saudara, shalom, selamat pagi. Ya, saudara, kita bersyukur. Tidak terasa, saudara, hari ini minggu yang pertama di bulan April, ya. Mungkin Anda Bapak Ibu yang baru selesai kembali dari liburan selama libur lebaran Bapak Ibu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, hari ini tema kita ini bicara tentang kesetiaan dan pengkhianatan Bapak Ibu. Biasanya kalau menjelang Paskah, kalau kita bicara tema ini, kita ingatnya siapa? Yudas, ya, Yudas. Tapi kita nggak ingat sama diri kita, Bapak Ibu. Iya kan? Saudara, dari kemarin saya ketika memikirkan Bapak Ibu ya, tentang pengkhianatan. Saudara, kita pernah nggak sih dikhianati orang? Sering. Biasanya kalau bicara pengkhianatan itu bentuknya seperti apa, saudara? Ada yang bisa kasih contoh seperti apa pengkhianatan? Jangan suami istri ya, jangan pacar, yang lain aja coba. Saudara, kalau janji sama saya, saudara tidak tepati, itu pengkhianatan bukan? Hah? Itu bohong. Saudara tidak mengkhianati saya. Kalau saudara udah janji sama saya, ternyata saudara mengingkari janjinya, itu berkhianat nggak? Belum. Saya main contoh begini deh. Saudara mau nambahin bohong ke apa ke gitu ya. Saudara janji saya, oh iya Boksu, Minggu saya ke gereja ya. Tapi nggak ke gereja, nggak ada saudara. Nggak jelas juga beritanya. Saya mau tanya, itu pengkhianatan terhadap saya nggak? Kenapa nggak? Tadi kayaknya ada yang bilang iya deh. Iya. Hah? Iya ya? Iya. Itu pianis bilang iya. Coba kita tanya, kenapa? Karena tidak tepat janji, sama kan? Janji kan sama saya? Sama lah, kalau pernikahan itu juga janji. Oke, gini. Jadi kalau saudara ini kita bicara pasangan saudara. Kalau salah satu tidak menepati janjinya, ini pasangan ya, saudara mengkhianati pasangan saudara enggak? Terus apa bedanya kalau saudara janji sama saya, terus saudara mengingkari janjinya kepada saya?
Ya saudara, saudara pernah di PHP? Tahu nggak PHP? Siapa yang nggak tahu angkat tangan? Siapa yang pura-pura nggak tahu tapi merasa tahu gitu loh? Saudara tahu PHP apa? Pemberi harapan palsu, saudara. Pernah nggak? Nggak pernah ya? Oke, saudara gini. Coba saudara lihat ya. Saudara coba amati. Kira saya ini berbohong, berkhianat atau tidak menepati janji. Ya. Saudara, sebelum saya menikah sama Semulinda, masih pacaran, saudara. Saya berjanji mau datang nih. Saya bukan curhat sih. Memang itu kesalahan saya, saudara. Ya. Saya udah janji nih mau datang. Ternyata dia tunggu-tunggu, dia batalin semua janjinya, nggak kemana-mana karena saya mau datang, saudara. Dia tunggu-tunggu, saya nggak kasih kabar, ya, nggak bilangin saya nggak jadi datang, nggak bilang saya mau datang jam berapa. Pokoknya saya nggak kasih kabar. Saya ngapain, saudara? Saya pergi, saudara. Saya pergi mancing. Udah. Pas habis mancing, arah balik nih. Balik ke dermaga. Saya kasih tahu dia. Bener ya? Enggak. Oh, gue telepon ya? Saya lupa nih. Ya, pokoknya intinya saya lupa saya ngomong apa waktu itu ke dia. Ya, saudara. Wis, dia marah, saudara. Ya nggak, nanti marahnya tanya dia deh. Tanya apa sih ya? Yang pasti saya tahu dia ngambeknya begini. Kalau nggak datang mah kasih tahu. Gua udah batalin semua janji kan. Jadi gua nggak bisa kemana-mana. Diajak batalin. Nah, saudara, marah dia, saudara. Nah, pertanyaan saya, saudara, itu berkhianat nggak sama dia? Ayo, coba teliti benar-benar. Bohong iya, iya dong. Lupa iya, bohong iya, nggak kasih tahu iya, iya. Mengingkari janji iya, iya dong. Saya kan udah janji mau datang, ternyata nggak kasih kabar, nggak jadi datang. Mengingkari janji, berkhianat nggak? Berkhianat. Ini ada pro kontra nih. Jadi secara hukum belum. Baru ingkar janji ya. Hukum sama kita beda. Ini ada yang protes nih, ada yang protes. Nggak apa-apa, kita dengerin dari sisi hukum. Coba kita mau dengar. Coba gimana? Saya sering dikhianati teman-teman. Masukin kerja dulu di apotek. Udah ditolongin, dia palsuin tanda tangan saya. Nah, Itu berkhianat. Satu lagi, saya tolongin, dia nyolong. Ternyata udah ditolongin, dilakukan hal yang ngejahat, itu juga merugikan. iya, oke. Nah, ini merugikan, Bapak Ibu. Ada kata merugikan. Apapun itu, saudara, berbohong, ingkar janji, berkhianat, itu merugikan orang lain. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, apanya? Apanya tadi? Ini panjang nih, saudara. Ini jadi perdebatan kita, Bapak Ibu ya. Tapi intinya, saudara, ya, intinya tema ini kesetiaan dan pengkhianatan itu disandeng, Bapak Ibu, bareng. Saya nggak setia sama janji saya, Bapak Ibu, ya kan? Apa yang sudah saya janjikan, saya nggak pegang teguh dan saya nggak setia terhadap itu. Nah, saudara, nanti kita lihat dari konteks yang lain, Bapak Ibu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita tidak akan melihat si Yudas Iskariot itu enggak. Ya. Tapi pada intinya Bapak Ibu, kalau ketika kita melihat tema ini, sesungguhnya tema ini ingin mengajak kita
dalam konteks kita dengan Tuhan. Yang jauh lebih ke depan. Mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, percaya kepada Dia, jangan kita ingkari, bukan? Ujungnya di sana, Bapak Ibu. Nah, saudara, coba saya mengajak kita untuk kita melihat di dalam Markus. Ya, dalam Markus 15. Markus 15. Ayat 42. Saudara, kita akan melihat sebuah dinamika, ya, sebuah dinamika relasi antara murid-murid Yesus dengan Yesus, saudara. Markus 15, ayat 42. Ada? Kenapa? 15, Pak. (42 sampai 46). Oke, yuk kita baca Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Nah, Bapak Ibu, ini berbicara tentang penguburan Tuhan Yesus. Ya, nggak apa-apa, saudara. Walaupun ini menjelang Paskah, saudara, tapi kita berada di dalam konteks yang sekarang. Saudara, apa signifikan kisah daripada penguburan Yesus ini, saudara? Saudara, di dalam narasi ini kita akan menemukan satu dinamika. Sebuah dinamika di dalam relasi antara Yesus dengan para murid. Sebuah peristiwa, saudara, ya, sebuah peristiwa penyaliban Yesus. Kita diingatkan akan sebuah pernyataan Yesus kepada para muridnya di pasalnya yang sebelumnya, yaitu 14 ayatnya yang ke-25, saudara. Di situ Yesus berkata apa? Kamu semua akan tergoncang imanmu. Coba kita lihat. Akan tercerai-berai. Pernyataan ini, saudara, sebuah pernyataan kepada para murid ini menjelang. Ya, menjelang Yesus akan diserahkan dan kemudian dia akan disalibkan. Namun saudara, kita tahu bersama bahwa Simon Petrus pada waktu itu dia tampil, saudara, dengan begitu meyakinkan seraya dia berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Apa yang dikatakan? Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Belakangnya apa dikatakan? Kelanjutannya, aku takkan menyangkal engkau. Bahkan saudara, di dalam Matius pasal 26 ayat 35 mencatat bahwa para murid pada waktu itu, ya, yang lain berkata hal yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus, saudara. Namun saudara, ini bagaikan sebuah pepesan kosong belaka. Kenapa?
Karena di dalam Markus 14 ayat 50 pun memberi keterangan kepada kita bahwa mereka ngapain? Apa yang terjadi dengan mereka, Bapak Ibu? Mereka meninggalkan Yesus. Mereka meninggalkan Yesus, para murid tidak siap dengan sebuah kenyataan realita bahwa rupanya sang guru yang baru saja dielu-elukan sebagai raja ketika memasuki Yerusalem, Hosana, Hosana, kini ditangkap, Bapak Ibu. Ditangkap layaknya seperti seorang penjahat kelas kakap. Nah, mereka tidak siap jikalau sang Mesias yang melakukan berbagai mujizat dengan kuasa dari surgawi ini kini tidak berdaya. Mereka tidak berdaya bagai domba yang diarak, diiring, digiring untuk dibantai, Bapak Ibu. Ikrar setia para murid pun hanya seperti sebuah janji palsu, Bapak Ibu. Terucap tapi tidak terbukti. Menariknya di tengah situasi ini muncul seorang tokoh yang tidak diduga. Siapa dia? Yusuf Arimatea. Saudara, dia memberanikan diri menghadap Pilatus pada waktu itu. Ngapain? Dia meminta mayat Yesus. Lalu ia mengafani mayat Yesus dan kemudian membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Nah, saudara, fakta-fakta ini semakin menjadi menarik karena dari data yang sederhana inilah, maka kita menemukan betapa penulis Injil ini ingin menunjukkan sebuah perbandingan. Sebuah perbandingan yang sangat kontras sekali antara siapa? Antara Yusuf Arimatea dengan para murid. Dan pertanyaannya kita, bagaimana mungkin? Saudara, siapa Yusuf Arimatea? Dia bukan orang sembarangan, saudara. Yusuf Arimatea ini bukanlah orang sembarangan. Dia seorang anggota majelis besar, Sanhedrin. Sebuah dewan yudisial Yahudi yang dipilih untuk mewakili umat Yahudi yang ada di dalam pemerintahan Romawi. Ngapain? Tugasnya apa? Itu berkenaan dengan kebijakan yang berkaitan dengan hukum agama Yahudi, Bapak Ibu. Jadi anggota dari Dewan Sanhedrin ini kemudian dibagi dua kelompok, yaitu ada orang Farisi dan ada orang Saduki. Nah, kemungkinan besar Yusuf Arimatea ini berasal dari golongan Farisi, saudara. Golongan Farisi adalah sebuah golongan yang dikenal sangat teguh memegang aturan keagamaan. Bahkan oleh karena keteguhannya dalam memegang aturan itu, golongan ini acap kali seringkali berseteru dengan Yesus. Bertentangan dengan Yesus. Nah, di dalam beberapa kejadian mereka berseteru dengan Yesus lantaran mereka menganggap bahwa Yesus dan murid-muridnya ini melanggar apa? Aturan Sabat. Melanggar aturan Sabat. Nah, saudara, firman Tuhan di ayat 42 memberikan keterangan kepada kita bahwa saat itu hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan menjelang Sabat, saudara. Ya. Nah, di dalam budaya Yahudi pada waktu itu, pergantian sebuah hari dimulai sejak petang hari, yaitu jam 6 sore. Sedangkan firman Tuhan memberikan data kepada kita bahwa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kira-kira jam berapa?
Jam 3, pukul 3 petang. Nah, bisa kita asumsikan bahwa yang dimaksud hari yang mulai malam itu kemungkinan itu berkisar antara jam 5 sore bahkan sampai jam 6 sore Bapak Ibu. Jadi antara range tersebut ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masalahnya adalah seorang Farisi itu sangat taat. Seharusnya memegang hukum Yahudi yang mengharuskan dia memelihara kekudusan. Kekudusan dirinya menjelang hari Sabat. Ini udah mau dekat nih sama hari Sabat. Nah, salah satu caranya adalah dengan tidak apa? Menyentuh mayat. Tidak menyentuh mayat. Kenapa? Karena apabila tersentuh, maka dia akan dianggap sebagai seorang yang najis. Nah, hal inilah saudara, hal yang esensial bagi seorang Yahudi. Apalagi dia ini seorang Farisi. Nah, saudara, inilah yang mungkin menjadi pergumulan daripada si Yusuf Arimatea ini, seorang yang Farisi yang terkemuka, yang tentu saudara sangat dikenal dengan ketaatannya di dalam mematuhi hukum Yahudi. Dan dia harus memelihara kekudusan dirinya ya menjelang hari Sabat dengan tidak menyentuh mayat. Namun saudara, perhatikan, dia rela untuk menurunkan mayat Yesus yang sudah pasti ini akan dianggap najis saudara pada hari Sabat. Belum lagi dia ini adalah seorang yang sangat terhormat di kalangan Sanhedrin. Tentu dia harus mempertaruhkan reputasinya. Nah, saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-43 di situ ditulis dengan sebuah keterangan bahwa Yusuf memberanikan diri. Menghadap siapa? Menghadap Pilatus, saudara. Menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Nah, saudara, mari kita membayangkan posisi daripada si Yusuf Arimatea ini. Seandainya apa yang dilakukan oleh si Yusuf Arimatea ini kemudian dilihat, didengar oleh koleganya yang juga anggota daripada Sanhedrin, kira-kira apa yang akan terjadi, saudara? Apa yang akan terjadi? Dikeluarin, dicemooh saudara. Maka si Yusuf Arimatea ini akan menjadi public enemy. Public enemy di mana dia akan dimusuhi oleh rekan-rekan yang bahkan sangat-sangat mungkin dia akan kehilangan posisinya sebagai anggota dewan yang terhormat. Nah, kemudian pertanyaannya bagi kita, mengapa Yusuf Arimatea ini dia bela-belain saudara untuk menguburkan mayat Yesus sampai harus berhadapan dengan resiko yang sedemikian berat? Apa hubungannya Yesus ini sama dia, saudara? Ngapain dia capek-capek begitu loh? Harus menanggung resiko yang sedemikian berat. Sementara itu, orang-orang di lingkaran yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus, mereka itu kemana? Melarikan diri, saudara. Mereka lari, tidak berani menghadapi resiko bersama dengan guru mereka. Mengapa Yusuf yang bukan murid Yesus, bukan juga anggota keluarga dan orang terdekat Yesus, malah dia menunjukkan kepedulian, sedangkan para murid yang seharusnya menunjukkan kesetiaan kepada kepada guru mereka ini, yang begitu setiap hari dalam kurun waktu 3 tahunan lebih mengiring bersama dengan Yesus, malah menunjukkan apa? Ketidakpedulian bukan? Menunjukkan kesetiaan mereka yang harusnya setia, tapi
tidak ditunjukkan. Malah mereka tercerai-berai, mereka lari dan kemudian meninggalkan Yesus, saudara. Kenapa, saudara? Padahal Yusuf dari Arimatea ini sebenarnya tidak wajib sama sekali untuk menunjukkan kepeduliannya pada Yesus. Dia pun tidak perlu repot-repot, saudara, untuk datang kepada Pilatus untuk meminta izin menurunkan dan menguburkan mayat Yesus. Bahkan harus diurus, saudara. Ngapain, saudara? Dia bahkan mempertaruhkan nama baiknya, juga posisinya sebagai anggota yang terhormat, anggota Sanhedrin. Mengapa Yusuf melakukan ini? Saudara, saya coba memikirkan, saudara, dibandingkan antara murid-murid Tuhan Yesus yang notabene sangat dekat dengan Yesus, dibandingkan dengan Yusuf Arimatea ini. Saudara, tidak ada yang kebetulan. Kisah ini sengaja, saudara, ditulis oleh Markus sebagai sebuah refleksi jujur bahwa di tengah-tengah kegagalan para murid ini di dalam mereka mengiring Yesus, tak disangka muncul seorang dari golongan Farisi yang bernama Yusuf yang rela berkorban dan membayar harganya demi Yesus. Saudara, kesetiaan adalah soal kesungguhan membayar harga demi mengiring Yesus, apapun kondisinya. Kesetiaan adalah soal kesungguhan membayar harga demi mengiring Yesus, apapun kondisinya, Bapak Ibu. Saudara, tahun 2013 Januari, beberapa portal berita, ya, misalnya Daily Mail, Huffington Post, dan Telegraph mengangkat sebuah berita yang pada waktu itu menjadi satu trending topik, Bapak Ibu, ya, pada Januari 2013, mengenai seorang yang bernama Maria Margarita Rocci yang tinggal di sebuah kota kecil bernama San Donaci, Italia. Nah, saudara, suatu kali ia mendapati dia lagi jalan. Di jalan itu dia mendapati, saudara, apa yang dia temukan kira-kira? Seekor anjing yang terlantar di sekitar lapangan arah menuju ke rumahnya, sebuah lapangan yang dekat rumahnya, Bapak Ibu. Ada seekor anjing yang terlantar di situ. Nah, saudara, karena digerakkan oleh rasa belas kasihan, nah, Maria ini hidup seorang diri, dan kemudian, Bapak Ibu, dia lihat, dan kemudian dia kasih makan itu anjing. Anjing itu dikasih makan, dan kemudian, saudara, anjing itu nggak kemana-mana, tetap aja di situ, ya, tetap aja di situ. Dan kemudian si Maria ini ya lalu lalang juga, dan kemudian dia melihat bahwa anjing itu masih ada di situ. Nah, kemudian, saudara, karena belas kasihan, sering dikasih makan, dan kemudian dia ambil, dan kemudian dia memberikan anjing ini sebuah ya kandang, supaya dia bisa kandang anjing lah, kira-kira begitu, ya, supaya anjing itu bisa tempat berteduh, dan kemudian anjing itu dibawa ke rumahnya. Nah, saudara, namun nama baru diberikan kepada anjing ini, namanya Ciccio, Ciccio, ya bacanya begitulah, Ciccio gitulah, ya. Nah, singkat cerita, anjing ini kemudian menjadi bagian daripada kehidupan si wanita ini yang bernama Maria. Nah, saudara, hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh tuannya, baik itu pergi ke pasar, berjalan-jalan di taman kota, bahkan, saudara, sampai si Maria ini, majikannya, pergi ke gereja, ya,
misa di gereja, setiap harinya si anjing ini selalu menemani dia. Nah, Maria selalu ditemani oleh sahabat yang barunya ini. Nah, saudara, singkat cerita, namun saudara, naas, kebersamaan mereka ini nggak berlangsung lama, hanya kurang lebih sekitar 2 tahun, Bapak Ibu. Kemudian si majikannya ini meninggal. Si Maria ini meninggal. Nah, saudara, seisi kota ini merasa kehilangan sekali. Karena si Maria ini seorang yang sangat rajin dan sangat dikenal, Bapak Ibu. Dan seisi kota ini merasa sangat kehilangan sesosok wanita yang bernama Maria ini. Tidak terkecuali, Bapak Ibu. Si anjing ini pun merasa kehilangan. Bahkan saudara, di dalam misa penguburan si majikannya itu yang dilakukan di gereja, saudara, si anjing ini, si Cio ini mengiring jenazah Maria ini sampai di pekuburan. Dan menarik, berita mengenai si anjing ini kemudian menjadi viral 1 tahun kemudian di media sosial. Dia viralnya kenapa, Bapak Ibu? Viral lantaran tanpa sengaja seorang wisatawan lagi berkunjung ke gereja yang biasa si Maria ini ikut misa. Dia berkunjung ke situ, dan dia melihat, dia mendapati ada seekor anjing. Seekor anjing yang mengikuti misa gereja, Bapak Ibu. Nah, saudara, dikuasai oleh rasa penasaran, dia pun bertanya pada penduduk di sekitar situ, orang-orang di sekitar situ mengenai anjing ini. Kenapa anjing ini diperbolehkan mengikuti misa tersebut? Bahkan pada waktu bel gereja berbunyi, saudara, ya, anjing ini udah tunggu di situ. Didapati anjing itu senantiasa datang ke misa gereja tepat waktu, saudara, sebelum bel gereja berbunyi. Sebagaimana yang dilakukan oleh majikannya itu. Si Maria selama dia hidup. 7 tahun kemudian, si anjing ini mati. Sampai menjelang kematiannya, saudara, anjing ini tetap setia, saudara. Dia pergi ke gereja. Nah, saudara, yang herannya, dia ini nggak pernah bikin ribut, nggak pernah berisik, nggak pernah gonggong. Dia menempati posisi yang biasa dia tempati sambil dia menunggu majikannya selesai misa. Selalu ada di situ. Dia nggak pernah bikin onar, nggak pernah gonggong, dan diem aja di situ. Nah, saudara, kemudian setelah si Cicio ini pergi, mati, saudara, dia menjadi ikon. Ikon apa? Dia menjadi ikon kesetiaan bagi penduduk kota San Donaci di tengah kesetiaan yang semakin merosot pada saat itu, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bertanya kepada diri kita dalam kehidupan kita, saudara, lantas bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Saudara, kita seringkali menyanyikan lagu mengiringmu seumur hidupku, Bapak Ibu. Mengiringmu, ya kan? Tetapi apakah kita melakukan itu dengan setia? Dalam hidup, apakah kita telah melakukan segala sesuatu itu dengan total, Bapak Ibu? Sekarang ini mungkin, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang sedang bergumul. Bagaimana mempertaruhkan posisi, pekerjaan, keluarga, bahkan penghidupannya demi di dalam mengikut Yesus. Saat kesetiaan kita untuk tetap mengiring Yesus diuji, tetaplah setia, Bapak Ibu.
Namun mungkin juga sebagian besar kita tidak sampai berhadapan dengan tantangan yang sangat besar sampai harus mempertaruhkan diri kita. Tetapi saudara, berapa banyak di antara kita yang menunjukkan totalitas di dalam mengikut Yesus, di dalam mengiring Yesus. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak wajib untuk kita lakukan. Misalnya saudara, ketika kita tidak wajib untuk mengambil bagian di dalam pelayanan tertentu baik di gereja maupun dimanapun. Ketika kita tidak wajib memberi kepada orang-orang atau pelayanan yang membutuhkan. Saudara, apakah kita akan memberi dengan totalitas sebagai tanda kasih kita, kesetiaan kita kepada Kristus? Bahkan jikalau pelayanan atau pengorbanan yang kita berikan itu harus sampai merepotkan, menyusahkan kita. Saudara, pertanyaannya kepada kita, akankah kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus? Saudara, saya percaya ini menjadi setia adalah sebuah proses. Paling tidak di dalamnya ada sebuah fase, Bapak Ibu. Untuk sampai kepada setia itu, jatuh bangun yang harus saudara dan saya alami. Jatuh bangun yang harus kita alami di dalamnya, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saudara, saya tidak tahu pergumulan saudara. Masing-masing kita punya pergumulan, Bapak Ibu. Apa menjadi pergumulan saudara saat ini? Apa yang menjadi pergumulan saya pada saat ini, Bapak Ibu? Apa pergumulan saudara? Kesetiaan yang sesungguhnya. Saudara, tidak jarang label rohani yang disematkan, saudara, kepada seseorang. Baik itu saudara sebagai orang Kristen, saudara sebagai orang percaya, saudara sebagai seorang pelayan, seorang aktivis, seorang hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, penginjil, saudara. Mengharuskan kita untuk tampil sempurna. Seperti seorang yang saleh dan setia, saudara. Namun sebenarnya apa yang nampak dari serangkaian kegiatan rohani yang ditampilkan, saudara, itu tidak menjamin kualitas dan totalitas kita di dalam kita menjalaninya. Tidak menjamin kesetiaan kita, Bapak Ibu. Tidak jarang ketika kita berjumpa dengan tantangan, ada kalanya sikap dan motivasi kita, pelayanan kita, akhirnya kemudian kita menjadi kendor. Saudara, saya bukan mau curhat, Bapak Ibu. Saya cuma hanya ingin mengingatkan kepada kita, bahkan mengingatkan kepada diri saya, Bapak Ibu. Berapa banyak saudara kita berjanji. Mungkin kita berkata bahwa level paling tinggi dikatakan kita tidak setia ketika kita janji kepada Tuhan, saudara. Maka saudara, di awal tadi saya bertanya, jikalau saudara berjanji kepada saya dan saudara tidak menepati janji saudara, maka pertanyaan saya, apakah saudara mengkhianati saya? Kalau saya berjanji kepada saudara dan saya tidak menepati, apakah itu hanya dikatakan saya bohong, saya tidak menepati janji? Saudara percaya nggak saya ketika saya berjanji kepada saudara? Percaya nggak? Robin percaya nggak saya janji sama saudara? Tapi ketika saya tidak menepati janji saya mengkhianati kepercayaan saudara tidak? Mengkhianati saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak jarang saudara kita berjumpa, sekali lagi tantangan, ada kalanya sikap dan motivasi kita, saudara. Saya melihat hanya dari sisi pelayanan. Tidak jarang juga kita ketika mempersiapkan, saudara, segala sesuatu, pelayanan kita persiapkan, saudara, kita mempersiapkan dengan seadanya. Kita tidak mempersiapkan dengan serius, Bapak Ibu. Saudara, ketika merenungkan bagian ini, saudara, sepertinya ini berbicara kepada diri saya secara pribadi. Ketika berbicara tentang kesetiaan, berbicara tentang pengkhianatan, saudara.
Saudara, bisa tidak kita mengkhianati gereja? Bisa nggak? Bisa tidak saudara mengkhianati pelayanan? Saya tanya sama Semulinda kemarin saudara. Saya hampir kayaknya, bisa nggak ya? Apa kita hanya kepada Tuhan saudara? Mengkhianati Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Saudara bisa tidak setia kepada pelayanan? Saudara bisa kita mengkhianati pelayanan yang Tuhan percaya, yang dipercayakan kepada kita, saudara? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat, saudara, kesetiaan di dalam mengiring Yesus sepanjang hidup kita, saudara, jelas kita setuju dibutuhkan kesetiaan, dan jangan sampai kita mengingkari kesetiaan kita. Namun ada satu hal yang sama, yaitu seberapa besar saudara kita mengasihi Kristus. Hal tersebut saudara ditunjukkan melalui totalitas kita, seperti apa saudara yang kita lakukan. Ini pertanyaan mendasar bagi kita saudara. Seiring kita ini seringkali berjanji saudara. Makanya saudara, ketika saya berpikir-pikir, kenapa ada orang begitu mudah dan gampang sekali berjanji dan kemudian tidak menepati. Nah saudara, saya mengambil pengalaman saya tadi. Itu dia marah tuh sama saya tuh, si Semulinda tuh, gara-gara itu. Untung gak diputusin sama dia. Udah gak jadi dah. Dasar lu ya, pria tidak bisa dipegang janjinya, gak bisa dipercaya saudara. Ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, di kayu salib, ketika Kristus tergantung di sana, bagi saudara, bagi saya, menanggung rasa sakit jasmani akibat deraan, cambuk, pukulan, aniaya yang tidak bisa lagi diterkatakan Bapak Ibu. Dihina, menanggung malu akibat dosa dan pelanggaran kita. Bahkan orang-orang di sekelilingnya saudara menantang dia. Kalau engkau adalah Mesias, turun dari situ, selamatkan dirimu dari kayu salib itu. Mengapa harus menggantung derita di kayu salib? Mengapa harus Kristus sang anak Allah yang tidak wajib baginya untuk mengambil jalan salib ganti kita sebagai pendosa Bapak Ibu? Mengapa ia rela mengosongkan dirinya masuk ke dalam dunia yang terbatas karena dia tidak terbatas? Mengambil rupa seorang hamba seperti kita, bahkan mati sebagai penjahat demi kita, saudara. Saudara, jawaban yang paling sederhana itu adalah karena dia setia kepada janji apa yang dia pegang. Bapaknya, saudara. Dia setia kepada Bapaknya. Karena dia datang ke dalam dunia ngapain? Ngapain Yesus datang ke dalam dunia, saudara? Menyelesaikan tugas yang diemban oleh Bapaknya kepada dia. Salib, saudara. Itu tugas dia sampai di atas kayu salib. Saudara, ini berbicara apa? Setia Bapak Ibu. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada Allah Bapa. Dan dia menunjukkan kesetiaannya karena kasihnya kepada saudara dan saya. Kita ini pendosa Bapak Ibu. Untuk apa kita setia kepada mereka yang berdosa? Untuk apa kita setia kepada mereka yang tidak setia sama kita? Untuk apa kita setia kepada mereka yang tidak baik kepada kita, saudara? Tetapi disinilah Yesus memperlihatkan itu. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada Allah
Bapanya, dan dia menunjukkan kesetiaannya karena kasihnya kepada kita orang-orang berdosa. Saudara, ini menunjukkan apa? Totalitas dia. Karena dia mengasihi kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita pun akan menunjukkan totalitas kita di dalam hidup dan pelayanan kita sebagai lambang kasih kita kepada dia? Apakah kita akan mengkhianati dia Bapak Ibu? Ini pertanyaan bagi kita yang harus kita jawab secara pribadi Bapak Ibu. Saya tidak bisa mewakili saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi kita kembali kepada diri kita. Kita harus menjawab pertanyaan ini. Kesetiaan kita, apakah kita menjadi seorang pengkhianat Bapak Ibu di hadapan dia? Kiranya Tuhan menolong kita agar saudara dan saya sampai kepada akhir saudara, di dalam kita mengiring dia, di dalam kita mengikut dia. Saudara jatuh bangun, ya mungkin. Kalau kita perhatikan murid-murid pun mengalami seperti itu, bukan? Tetapi mereka mengalami satu turning point, satu titik balik kehidupan mereka. Saudara, harusnya kita pun begitu Bapak Ibu. Lebih lagi, ketika kita sudah mengalami turning point itu. Petrus menyangkali Yesus, bukan? Yohanes, lari nggak dia? Ya Yudas kita nggak usah cerita deh ya. Yang lain Bapak Ibu, semuanya pergi meninggalkan dia, tercerai-berai, kembali kepada kehidupan mereka. Saudara, di mana totalitas kita? Di dalam kita mengiring Tuhan. Di mana totalitas kita, kesetiaan kita? Di dalam mengikut Tuhan. Di dalam kita melayani. Saudara, pertanyaan ini patut dan harus kita jawab di dalam diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong Bapak Ibu, saya, kita semua, untuk kita melihat kembali, mengintrospeksi diri kita Bapak Ibu. Khususnya ketika kita bersama akan memperingati malam kesengsaraan, Jumat Agung, dan bahkan di Paskah Bapak Ibu. Semua ini menantang kita untuk kita mengintrospeksi, melihat diri kita. Seberapa kita setia kepada dia. Atau jangan-jangan kita ini sebagai pengkhianat Bapak Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih biarlah firman Tuhan ini menolong kami, mengingatkan kami, membuka hati, pikiran kami. Kami bertanya kepada diri kami, seberapa besar kami setia kepadamu Tuhan? Seberapa besar kami mengasihimu? Sama seperti Engkau setia di dalam panggilan misi menyelesaikan yang Allah Bapa inginkan di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur biarlah Tuhan menolong kami, menilik kami, melihat hidup kami. Seberapa besar Tuhan kami mengasihimu, seberapa besar kami setia kepadamu. Setia di dalam panggilan kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Pelayanan kami, apapun itu, di dalam keluarga, bahkan di dalam lingkungan di mana Tuhan percayakan kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur melalui perenungan ini ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.